Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 412 Pertukaran Bela Diri Besar. Berlalunya waktu berjalan cepat. 5 hari telah berlalu sejak pertempuran di Asura Square. Dalam 5 hari ini, Huang Xiaolong menyembuhkan semua luka yang bisa disembuhkan pada Asura Gate Elders. Di Aula Asura yang agung, Huang Xiaolong duduk di kursi tahta di tengah aula besar sementara para pemimpin domain dan tetua berdiri dalam 2 baris di hadapannya, sedangkan Zhao Su dan Zhang Fu berdiri di samping tahta di sisi kiri dan kanan. Salam kepada Yang Mulia. Suara nyaring Zhao Su terdengar jelas di aula besar. Selanjutnya, para pemimpin dan tetua gerbang domain Asura berlutut, melakukan penghormatan seremonial ke arah Huang Xiaolong, salam bagi yang berdaulat tak terkalahkan. Baik Zhao Su maupun Zhang Fu melakukan penghormatan yang sama dengan penuh rasa hormat, namun mereka membungkuk dalam-dalam alih-alih berlutut. Huang Xiaolong menatap mereka sejenak lalu memberi isyarat kepada semua orang untuk berdiri. Ketika semua orang berdiri, Huang Xiaolong mengamati sekelompok pemimpin domain yang berkumpul di hadapannya. Kalian semua, turunkan penghalang kesadaran kalian, aku akan membuat tanda spiritual di lautan jiwa kalian. Wajah semua pemimpin domain langsung pucat pasi. Tanda spiritual. Tentu saja, para pemimpin domain ini telah mendengar tentang tanda-tanda spiritual, tetapi mereka tidak menyangka Huang Xiaolong telah mempelajari metode penandaan spiritual. Setiap ekspresi dari pemimpin domain terlihat di mata Huang Xiaolong, seringnya dingin terdengar dalam hati, tentu saja, dia tidak percaya bahwa pemimpin domain ini mampu bersikap sangat setia kepadanya dalam waktu sesingkat itu, namun, begitu tanda spiritual tercetak di lautan jiwa mereka, segalanya akan berubah total. Para pemimpin domain ini tidak akan berani memiliki niatan yang berbahaya. Ini adalah suatu keharusan, karena Huang Xiaolong harus memiliki gerbang Asura sepenuhnya di bawah kendalinya. Huang Xiaolong menatap pemimpin domain dengan dingin, asalkan salah satu dari mereka berani berbicara keberatan, dia akan mengeksekusi orang itu di tempat tanpa ragu-ragu. Keheningan yang pekat meliputi aula besar itu, sampai-sampai masing-masing dari mereka dapat mendengar napas mereka sendiri yang tersengal-sengal di telinga mereka. Aku bersedia membuka lautan jiwaku agar sang penguasa dapat mencap sebuah tanda spiritual. Setelah berjuang dan merenungkan masalah itu dalam hati, akhirnya salah satu pemimpin domain berlutut sekali lagi dalam ketundukan. Melihat ada orang pertama, satu persatu, pemimpin domain lainnya berlutut, menunjukkan kesediaan mereka untuk membiarkan Huang Xiaolong mencap lautan jiwa mereka. Tak perlu dikatakan bahwa setiap pemimpin domain menyadari fakta bahwa perlawanan hanya akan menyebabkan kematian, seperti halnya Gwen. Terlepas dari apakah mereka benar-benar bersedia atau tidak, semua pemimpin domain membuka lautan jiwa mereka dan Huang Xiaolong mulai membubuhkan tanda spiritual pada masing-masing dari mereka dengan mudah. Ketika semuanya telah selesai, Huang Xiaolong akhirnya merasa lega. Tak perlu dikatakan lagi, Zhao Su, Zhang Fu, dan para tetua gerbang Asura tidak tunduk pada persyaratan yang sama untuk memiliki tanda jiwa yang dicap di lautan jiwa mereka. Huang Xiaolong sangat menyadari kesetiaan mutlak Zhao Su dan Zhang Fu, dan terlepas dari penyiksaan kejam yang dialami para tetua gerbang Asura ini oleh Chen Tianqi dan Dewa Templar, tidak ada satupun dari mereka yang berpaling ke pihak lain. Kesetiaan mereka terhadap gerbang Asura jelas terlihat oleh semua orang. Selanjutnya, Huang Xiaolong meminta Zhao Su dan Zhang Fu untuk mengumumkan beberapa perubahan pada peraturan sekte yang telah dibuatnya. Beberapa peraturan dihapuskan oleh Huang Xiaolong, misalnya, setiap kali para murid menyapanya, mereka selalu berseru, "Yang Mulia tidak terkalahkan." Huang Xiaolong juga membuat beberapa aturan baru, salah satunya adalah, penguasa atas atau murid yang mengkhianati gerbang Asura akan berakhir sebagai makanan skarab mayat racun. Setelah Zhao Su dan Zhang Fu membacakan dekrit baru Huang Xiaolong menanyakan situasi keseluruhan gerbang Asura, dan juga meminta pemimpin domain dan tetua melaporkan kejadian yang terjadi di wilayah dan cabang di bawah yurisdiksi mereka. Ketika semua pemimpin domain dan tetua selesai dengan laporan mereka, Huang Xiaolong memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang distribusi pasukan dan wilayah gerbang Asura. Saat ini, wilayah yang berada di bawah pemerintahan gerbang Asura berjumlah 36 oblast, termasuk oblast tengah. Ada 7 divisi cabang di oblast tengah, sedangkan 35 cabang di oblast luar masing-masing diperintah oleh seorang pemimpin domain. Aula besar gerbang Asura dibangun di puncak Gunung Phoenix Langit Surgawi. Di sekitar puncak lainnya, terdapat 30 aula samping, seperti aula pelet obat, aula hukuman, aula warisan teknik, aula perkelahian bela diri, dan sebagainya. Ke-32 aula ini berada di bawah pengawasan para tetua. Ini adalah peta kasar sebaran otoritas gerbang Asura. Akan tetapi, dari laporan para pemimpin domain, Huang Xiaolong menyadari bahwa dalam 36 oblast di bawah kendali gerbang Asura, terdapat banyak keluarga dan kekuatan sekte besar maupun kecil, dan tidak semua hati mereka benar-benar tulus dan setia terhadap gerbang Asura.
Ada jaringan hubungan rumit yang menghubungkan kekuatan keluarga besar dengan kultus Dewa Kosmos, pintu kekosongan berbeda, dan gedung Phoenix Putih di antara 12 kekuatan super lainnya di benua awan bintang, yang dengan cara tertentu mendorong sikap untuk tidak terlalu mementingkan gerbang Asura. Beberapa keluarga besar itu bahkan bekerja sama dengan kultus Dewa Kosmos, pintu kekosongan terpisah, dan gedung Phoenix Putih untuk menekan otoritas cabang gerbang Asura, terutama dalam beberapa dekade terakhir setelah hilangnya guru Huang Xiaolong, Ren Wukuang. Akhir-akhir ini, bahkan ada tanda-tanda pemberontakan terhadap cabang gerbang Asura dari keluarga besar itu. Sebanyak 15 keluarga besar mempelopori perlawanan ini. Saat para pemimpin domain menyelesaikan laporan mereka, ekspresi dingin tampak di wajah Huang Xiaolong. Zhao Su berbicara pada titik ini, penguasa kultus Dewa Kosmos, dan penguasa tua selalu menyimpan dendam lama dan hubungan di antara kita tidak pernah baik. Sejak berita hilangnya penguasa tua menyebar, kultus Dewa Kosmos semakin menekan gerbang Asura kita selama bertahun-tahun. Inilah alasan utama mengapa keluarga besar ini berani bertindak begitu terang-terangan. Faktanya, gerbang Asura kita dulunya menguasai lebih dari 52 oblas, tetapi sejak penguasa tua menghilang, suara Zhao Su melemah pada titik ini. Makna yang tak terucapkan itu menggantung jelas di udara. Awalnya, Asura's Gate memiliki 52 oblas di benua Starcloud, tetapi sekarang hanya 36 oblas yang masih berada di bawah pemerintahan mereka. 16 oblas yang hilang, ini tanpa kecuali semuanya jatuh ke tangan kultus Dewa Kosmos. Kilatan tajam melintas di mata Huang Xiaolong. Zhang Fu menambahkan, Yang Mulia, ada hal lain yang ingin dilaporkan bawahan ini kepada Yang Mulia. Bicaralah, kata Huang Xiaolong. Zhang Fu melanjutkan dengan hormat, di benua awan bintang kita, setiap 100 tahun, ada pertukaran bela diri besar. Sejauh ini, pertukaran bela diri besar ini telah terjadi 13 kali. Ini adalah acara yang diselenggarakan bersama oleh 12 kekuatan super benua awan bintang. Oh, pertukaran bela diri besar. Minat Huang Xiaolong meningkat saat dia melihat Zhang Fu. Ya, memang begitu, Yang Mulia. Setiap tahun pertukaran bela diri besar, semua penguasa, leluhur, dan pemimpin sekte dari 12 kekuatan super akan mengubah peringkat dalam 12 kekuatan. Bawahan ini khawatir bahwa kali ini, pemimpin sekte Dewa Kosmos akan mengambil kesempatan ini untuk menyakiti Yang Mulia. Zhang Fu berkata dengan penuh kekhawatiran. Ekspresi Zhao Su mencerminkan Zhang Fu, partisipasi dari ke-12 pasukan adalah wajib. Selain itu, dalam pertukaran bela diri besar, para peserta tidak diperbolehkan menggunakan bantuan dari luar. Ini adalah perhatian utama Zhao Su. Tidak diizinkan menggunakan bantuan dari luar berarti Huang Xiaolong tidak akan bisa menggunakan Poison Core Scarabs. Hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia bukanlah lawan dari pemimpin kultus Dewa Kosmos. Belum lagi, selain pemimpin kultus Dewa Kosmos, jika penguasa pintu kekosongan terpisah atau Tuan Istana Phoenix Putih ingin membunuh Huang Xiaolong, itu akan semudah menjentikkan jari mereka. Huang Xiaolong mengerutkan kening, berapa lama lagi sampai pertukaran bela diri besar akan datang? Sudah 87 tahun sejak pertukaran bela diri agung terakhir. Zhao Su menjawab. Berarti masih ada 13 tahun sampai pertukaran bela diri besar berikutnya. 13 tahun. Kerutan di dahi Huang Xiaolong semakin dalam. Pertukaran bela diri besar ini benar-benar terjadi begitu saja. 13 tahun, waktunya terlalu sempit. Bagi para ahli alam suci, 13 tahun hanyalah sekejap mata. Saat ini, Huang Xiaolong hanya berada di alam Sein tingkat keempat, keinginan untuk melangkah ke alam Sein tingkat ke-10 dan di atasnya dalam waktu 13 tahun hanyalah khayalan belaka. Huang Xiaolong melambaikan tangannya, mengusir orang-orang dari aula besar. Malam pun berlalu dengan tenang. Berdiri di bawah sinar bulan keperakan, Huang Xiaolong merenungkan cara untuk melampaui alam Sein Ordo ke-10 dalam waktu 13 tahun. Pada akhirnya, ia hanya bisa menaruh harapannya pada 12 tubuh naga ilahi purba. Jika dia dapat memurnikan ke-12 naga suci primordial itu, mungkin dia akan memiliki peluang bagus untuk berhasil melampaui alam orang suci Ordo ke-10.